Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan selamat sore kepada Bapak dan para teman-teman. Kami terdiri dari Keisha, Laila, Nevinda, Dede, Sultan, Ilzania, dan Rozan. Next, selanjutnya. Di sini kami akan membahas tentang cakupan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di mana ilmu ekonomi mikro membahas tentang pendapatan rumah tangga dan ekonomi mikro berhubungan dengan pendapatan negara. Setelah itu akan dibahas oleh teman saya. Ekonomi mikro atau mikroekonomik membahas secara industri individual dan perilaku unit-unit mengambil keputusan ekonomi individual, perusahaan bisnis, dan rumah tangga. Ekonomi mikro akan mempermudah salah satu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Next. Tujuan dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk baik berupa barang maupun jasa dan aplikasinya dari sumber yang terbatas, antaranya banyaknya pengguna alternatif. Dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai situasi, teoritis, dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan persaingan yang sempurna. Contoh ekonomi mikro. Contoh ekonomi mikro adalah rumah tangga yang kaya mendapatkan lebih banyak dari rumah tangga yang miskin, dan kekuatan yang menentukan distribusi output ini adalah bidang ilmu ekonomi mikro. Mengapa kemiskinan terjadi? Karena kemiskinan terjadi disebabkan oleh banyaknya pengeluaran yang dilakukan seseorang daripada pendapatan yang diterima. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin itu adalah orang yang bisa dibilang sangat kekurangan di bidang apapun. Mengapa beberapa pekerjaan dibayar lebih mahal daripada lainnya? Karena beberapa pekerjaan tersebut memiliki risiko yang besar daripada pekerjaan lainnya. Pikirkan lagi tentang hal-hal yang Anda konsumsi dalam sehari, dan kemudian pikirkan lagi pemandangan di sebuah kota besar. Seseorang memutuskan untuk membangun pabrik-pabrik itu. Seseorang memungkinkan untuk membangun jalan, membangun perumahan, memproduksi mobil, dan mengasapi daging babi. Mengapa? Karena memang itulah kebutuhan yang mereka lakukan. Apa yang terjadi dengan semua bangunan itu mudah melihat bahwa pemahaman suatu keputusan mikro sangat penting untuk memahami masyarakat. Ekonomi makro, ilmu ekonomi yang menelaah perilaku ekonomi secara keseluruhan pendapatan, ketenagakerjaan, output, dan seterusnya pada skala nasional, berhubungan dengan ketenagakerjaan dan pengangguran agregat atau secara keseluruhan. Berikut adalah contoh ekonomi makro, yaitu salah satunya ada inflasi, artinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti misalkan, pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga bahan bakar. Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, para produsen sudah menimbun bahan bakar tersebut. Hal itulah yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat yang disertai dengan kenaikan harga dan kepanikan di masyarakat. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dari kemampuan suatu harga
Tujuannya untuk memberikan berbagai jenis barang ekonomi terhadap masyarakat. Contohnya seperti perkembangan infrastruktur, pembangunan jalan tol di berbagai wilayah. Yang ketiga, yaitu tingkat harga atau angka yang menunjukkan nilai harga, kecepatan, perkembangan, dan produksi berdasarkan satuan ukur tertentu, biaya premi asuransi, beban biaya, ongkos atau harga. Contohnya seperti faktor tingkat harga barang atau jasa dapat menggantikan tingkat konsumsi seseorang, yaitu semisal 1 kilogram buah anggur adalah 50.000. Namun karena ada orang yang menjual buah anggur seharga 40.000, sehingga orang tersebut membelinya sebanyak 2 kilogram dikarenakan tingkat harga lebih murah. Yang terakhir yaitu pengangguran. Apa sih pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, ataupun sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran tersendiri karena penduduk lapangan pekerjaan yang tidak tersedia dan tidak keseimbangan pada lowongan kerja tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya itu ragam bidang ekonomi. Cara yang baik untuk mengungkapkan beragamnya ilmu ekonomi adalah dengan mendeskripsikan beberapa bidang utama studi ini dan persoalan yang ditangani oleh para ekonom. Di antaranya adalah sistem ekonomi komparatif, yaitu menelaah cara-cara kerja sistem ekonomi alternatif. Selanjutnya ada ekonometri, menerapkan teknik statistika dan data pada permasalahan ekonomi dalam upaya untuk menguji hipotesis dan teori. Sebagian besar perguruan tinggi menuntut fakultas ekonominya untuk mengajarkan setidaknya 1 kuliah tentang statistik atau ekonometri. Yang ketiga, ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berfokus pada masalah-masalah negara berpendapatan rendah. Kemudian ada sejarah ekonomi, yaitu melacak perkembangan ekonomi modern. Ada juga ilmu ekonomi ras dan jenis kelamin, menelaah peran ras dan jenis kelamin dalam teori ekonomi, dalam kehidupan ekonomi, dan dalam pengambilan kebijakan. Kemudian ilmu ekonomi lingkungan, yaitu mempelajari potensi kegagalan sistem pasar dalam rangka sepenuhnya memperhitungkan dampak-dampak produksi dan konsumsi atas lingkungan dan atas penurunan sumber daya alam. Untuk selanjutnya adalah keuangan, yaitu meneliti cara-cara rumah tangga atau perusahaan bayar atau menandai pembelian mereka. Keuangan meliputi studi pasar modal, meliputi pasar saham dan pasar obligasi, futur dan opsi, penganggaran modal, dan penilaian aset. Selanjutnya ada sejarah pemikiran ekonomi yang berakar pada filsafat, studi pembangunan ide-ide ekonomi, dan teori sepanjang waktu. Dari Adam Smith di abad ke-18 hingga karya para ekonom seperti Thomas Malthus, Karl Marx, dan Johann Maynard Keynes. Karena teori ekonomi secara konstan berkembang dan berubah, mempelajari sejarah ide membantu memberi makna pada teori modern dan menempatkannya dalam sudut pandang yang tepat. Selanjutnya, ada organisasi industri, memperhatikan secara seksama struktur dan kinerja industri dan perusahaan dalam suatu perekonomian, sebagaimana bisnis bersaing. Selanjutnya, ada ilmu ekonomi internasional, mempelajari aliran dagang antar negara dan lembaga keuangan internasional. Ilmu ekonomi tenaga kerja berhubungan dengan faktor-faktor yang menentukan tingkat upah, ketenaga kerjaan, dan pengangguran. Hukum dan ilmu ekonomi menganalisis fungsi ekonomi lembaga dan aturan hukum. Ekonomi publik menelaah peran pemerintah dalam perekonomian. Ilmu ekonomi perkantoran dan wilayah mempelajari pengaturan produktivitas
Untuk teman-teman yang apakah ada yang ingin dipertanyakan dari presentasi? Saya. Ayo, silahkan, Daud. Mohon izin Bapak dan teman-teman semua, khusus untuk teman-teman dari kelompok 1, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama, yaitu tadi disampaikan oleh Mas Sultan sepertinya. Tadi disampaikan oleh beliau bahwasanya orang miskin itu yang dimaksudkan dalam penjabarannya tadi yaitu orang yang kekurangan dalam segi apapun. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang dimaksud dalam apakah yang disampaikan oleh Mas Sultan tadi orang miskin itu yang dimaksud dalam segi apapun itu bagaimana? Apakah orang yang misalnya kekurangannya cuma di satu segi doang, apakah itu bisa dikatakan sebagai orang miskin? Sedangkan tadi disampaikan orang miskin adalah orang yang kekurangan dalam semua segi apapun. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tadi mengenai inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga secara terus-menerus. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih solusi untuk kita menurunkan daripada inflasi tersebut. Sekian, terima kasih. Bakal kita tampung dulu ya Mas Daud. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo silakan bertanya, jangan lupa ada nilai partisipasi ya. Saya mau bertanya. Silahkan, Mbak Eva. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini? Lalu, adakah hubungan antara permintaan terhadap harga? Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Eva. Untuk pertanyaan kami tampung dulu. Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ayo silakan. Ayo paling enggak 4 atau 5 gitulah ya. Nanti kalau kelasmu sepi tak suruh masuk offline aja biar rame. Ayo tanya. Saya mau bertanya. Silakan, Mbak Nanda. Kan tadi dijelasin ada sejarah ekonomi, ada ekonomi tradisional sama ekonomi modern. Lah itu perbedaannya gimana ya? Antara ekonomi tradisional sama maksudnya ekonomi tradisional sama ekonomi modern. Terima kasih. Sama-sama Mbak Nanda, untuk pertanyaannya kami simpan dulu. Untuk teman-teman yang lain, silakan untuk bertanya. Kami persilahkan.
Mas Rozan Iya. mau bertanya, Mas. Silakan Gabriel. Mengapa pada sistem ekonomi tradisional sangat sulit untuk berkembang? Udah. Oke, terima kasih Gabriel. Adakah Sama-sama. teman-teman yang ingin bertanya lagi? Apakah sudah cukup 4 saja atau ada yang ingin menambahkan? Mungkin untuk pertanyaannya sudah kami tutup, dan teman-teman beri kelompok kami waktu untuk kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya selama 5 menit. Terima kasih teman-teman. Halo. Iya Bapak. Halo. Iya Bapak. Iya Bapak. Iya. Sinyal saya agak sulit ini ya. Saya kelihatan apa enggak ya? Kelihatan Bapak? Kelihatan Bapak. Halo? Iya Bapak. Kelihatan Oh jelas iya. Bapak. Kelihatan ya? Iya Bapak. Ya. Oke, sambil nunggu presenter mencerna pertanyaan-pertanyaanmu, saya mau menjelaskan sedikit ya tentang apa itu tadi? Mikro sama makro kan begitu ya. Nah, apa namanya? Sebenarnya kalian itu mendapatkan mata kuliah yang dimampatkan. Ya. Jadi mata kuliah kalian ini adalah mata kuliah yang dua mata kuliah yang dijadikan satu. Nah, begitu ya. Mana gambar saya ya? Bentar ya, saya nggak tahu kenapa tadi laptopnya nggak bisa ya. Jadi sekarang pakai HP. Nah, sejak ada perubahan dari Pak Nadiem Makarim itu ya, yang apa namanya KKN, kemudian PKL, magang. Jadi nanti sebelum kalian bikin skripsi, kalian akan ikut KKN, kan begitu ya. Habis itu ikut magang. Nah, magang itu kalian mencari sendiri institusi mana yang kalian ingin bekerja di situ ya. Kurang lebih kalau dulu 1 bulan, tetapi setelah ada kebijakan Pak Nadiem itu 20 SKS ya, sehingga nggak 1 bulan lagi, bisa sampai 3 bulan. Demikian juga dengan KKN ya. Nah, bedanya kalau KKN itu kalian nggak bisa milih desa begitu ya. Misalkan saya mau desa penari, misalkan nggak bisa ya. Itu sudah dipatok sama
kampus ya. Nah, kemudian kalau magang kalian pilih sendiri ya. Nah, kalian cari institusi, paling enggak dia inilah ya punya organisasi begitu ya. Punya organisasi, punya kantor gitu ya. Jadi nggak bisa kalian terus saya mau magang Pak di mana? Di ini Pak, toko meracangan ibu saya. Nggak bisa ya. Jadi harus apa namanya? Sebuah institusi yang besar gitulah ya. Tidak harus di syariah, maksudnya boleh di ada kakak-kakakmu itu yang magang di misalkan di PLN gitu ya, ada di PDAM, ada di perkebunan bahkan juga ada ya. Jadi institusi milik pemerintah. Terus tapi kalau bank kalau bisa yang syariah ya, kalau bank kalau bisa yang syariah. Kalau memang kehabisan tempat kan itu cepet-cepetan juga ya. Jadi kalian cari tempat magang itu nggak gampang ya. Kadang-kadang ditolak, cari lagi gitu ya. Kadang-kadang oh sudah penuh, sudah dipakai kampus lain misalkan ya. Ya nggak apa-apa. Atau kamu cari yang punya kantor yang jelas gitu ya. Pekerjaannya juga jelas. Nah itu boleh. Ya sampai mana tadi ya? Tadi sampai mana ya? Oh ya, jadi kan di itu ya, apa namanya, sebelum ada KKN dan magang 20 SKS itu, sebetulnya pelajaran pengantar teori ekonomi itu terdiri dari 2 mata kuliah yang berbeda. Ya, aslinya. Jadi ada pengantar teori ekonomi mikro sama pengantar teori ekonomi makro aslinya ya. Nah, karena terdesak oleh KKN yang gede itu 20 SKS sama magang 20 SKS akhirnya dua mata kuliah dimerger jadi satu pengantar teori ekonomi. Nah, dibagi kalau nggak salah yang sebelum UTS itu mikro, yang habis UTS makro. Ya. Nah, sebetulnya gampang saja kok ya untuk membedakan yang mikro itu seperti apa, yang makro juga seperti apa, kan gitu ya. Tadi sedikit banyak sudah dijelaskan sama temanmu ya. Yang mikro itu misalkan kayak supply demand begitu ya. Itu kenapa Rozan angkat tangan? Iya, Mai. Waktu tadi itu Pak 5 menit sudah habis Pak untuk kami ingin menjawab. Apa? Tadi kan kita meminta teman-teman untuk waktu 5 menit untuk berdiskusi. Nah ini waktunya sudah lebih dari 5 menit Bapak. Oh ya. Ya jangan ya, tunggu saya berhenti ngomong dulu ya. Sabar ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Oh ya mikro ya. Jadi mikro itu apa namanya? Ya namanya aja mikro ya. Jadi kecil-kecil. Misalkan teori supply demand, kemudian perilaku konsumen, habis itu apa namanya? Ada lagi misalkan produksi kan begitu ya, distribusi, nah kecil-kecil. Nah kalau makro itu lingkupnya nasional ya, sama seperti yang dijelaskan temanmu tadi, ada inflasi, ada pengangguran, jadi masalah-masalah nasional, pertumbuhan ekonomi gitu ya, makro, nah, besar-besar begitu ya. Nah secara umum ada 2 ini apa namanya? Makro itu ada 2 ya, kebijakan ekonomi yang makro. Yang satu kebijakan moneter, keuangan dari kata money, moneter ya. Yang satu kebijakan fiskal. Nah, ya toh? Kebijakan apakah itu 2 itu? Nah, nanti kamu cari tahu ya.
Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Siapa tadi? Kelompok 1. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan 1 bakal dijelaskan, untuk pertanyaan nomor 1 bakal dijelaskan oleh Sultan dan Ilzania. Untuk Sultan dan Ilzania mungkin bisa on kamera dan menjelaskan. Oke, untuk pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Mas Daud ya, apa yang dimaksud tentang kemiskinan dalam segala hal? Kemiskinan dalam segala hal yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Serta mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka seperti pendidikan dan pekerjaan. Terima kasih, mungkin kurang jelas atau belum bisa dipahami. Yang saya tanyakan di sini, cakupannya itu apakah harus semua hal baru bisa dikatakan miskin, atau misalnya dia kekurangan satu aja itu juga bisa dikatakan miskin? Terima kasih. Bisa diulangi Mas Daud? Yang saya tanyakan itu, pertanyaannya tadi kan dijelasin tuh bla 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 bla. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang bisa dikatakan miskin itu dia kekurangan dalam segala hal yang dimaksudkan tadi, atau misalnya dia kurangnya cuma satu, sandangnya doang, apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai miskin tadi? Menurut kelompok kami bisa. Seperti mungkin dia punya rumah yang sedikit, maaf ya, mungkin sedikit agak jelek gitu, mungkin bisa dikatakan kemiskinan ya. Ya, makasih. Ya, di luar kelompok mungkin ada yang ingin berpendapat, nggak apa-apa ya, silakan. Kan kita diskusi ya. Ada yang ingin berpendapat, silakan. Saya, Pak. Siapa tadi yang ngomong ya? Ini aja, apa? Angkat tangan itu loh, angkat tangan. Yang keluar tangannya itu loh, gimana caranya? Monggo Mbak Nabila. Menurut saya tentang kemiskinan dapat dikatakan kemiskinan itu tidak terpenuhi 3 dasar apa? Jadi gini Pak, kan kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan. Nah, jika salah satu tidak terpenuhi itu menurut saya tidak bisa dikatakan miskin karena harus semuanya gitu loh Pak. Oke. Halo, oke, halo, oke. Siapa tadi namanya? Nabila Bapak. Mbak Ya, Nabila. Jadi begini ya, yang tanya cerdas, yang jawab akhirnya jadi bingung ya. Nah, biar kalian bisa menjawab, kalau kalian jawab pakai opinimu masing-masing, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan begitu ya. Misalkan begini, jadi kalau bisa kamu menjelaskannya begini, kemiskinan definisi menurut siapa? Nah, itu baru jelas ya. Misalkan sekarang begini ya, sekarang yang lagi rame kan ini ya, banyak orang Indonesia itu yang
dihapuskan dari data kemiskinan menurut pemerintah Indonesia karena dianggap sudah nggak miskin. Nah, padahal kalau menurut standarnya, nah itu saya lupa, PBB apa WHO ya, itu selama penghasilannya itu di bawah $2 per hari, itu masuk miskin. Nah, kalau pakai standar itu, orang Indonesia itu mayoritas masih miskin. Nah, kan begitu ya. Jadi sekarang kita pakai definisi poverty atau kemiskinannya punya siapa. Nah, itu yang harusnya kita diskusikan bareng-bareng begitu ya. Tetapi secara umum seru ini diskusinya hari ini ya. Jadi tergantung definisi kemiskinan menurut siapa ya. Kalau standarnya tinggi, bisa jadi se-Indonesia miskin kabeh ya. Tapi kalau standarnya kita pakai yang rendah, misalkan dapat 100.000 sehari, itu sudah dianggap kaya, ya kaya semua orang Indonesia. Bisa jadi ya, ya walaupun masih banyak juga yang di bawah itu. Kayaknya begitu ya. Oke, silakan dilanjut. Baik, Bapak. Terima kasih atas tambahannya. Untuk menjawab pertanyaan kedua dari Daud, saya persilahkan untuk Mbak Ilzania untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Daud untuk pertanyaan yang kedua, yaitu solusi apa sih yang bisa dilakukan untuk menurunkan harga harga tersebut atau yang disebut inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya harga suatu barang. Seperti Bank Sentral dapat mengeluarkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suatu bunga. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat semakin terdorong untuk menabung. Dengan demikian dapat diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang dan nilai inflasi bisa ditekan lebih baik. Demikian untuk Mas Daud, apakah masih kurang jelas atau bisa dipahami? Cukup. Ya, ada lagi yang lain yang menambahkan? Belum ada? Ya, jadi mana wajah saya ya? Kalau di HP itu nggak kelihatan ya. Wajah saya mana ya? Saya mencari wajah saya. Oh ini. Apa tadi ya? Inflasi. Ya, itu sebetulnya nanti kalian bahas di habis UTS ya. Panjang kali lebar. Tapi yang ngajar bukan saya habis UTS. Siapa ya? Kalau enggak Pak Fahmi, Pak Yasin. Ya. Nah, sederhananya bagus ya pertanyaannya si siapa tadi namanya ya? Dari Lampung kan ya? Catatan saya ada itu ya, dari Mas Lampung. Daud, Bapak. Oh iya, Daud ya. Nah, Daud ya. Inflasi itu apa sih? Ya, kan begitu ya. Inflasi itu kan kenaikan harga secara umum kan ya. Nanti kalian bahaslah itu sama Pak Fahmi atau Pak Yasin. Macamnya banyak ya. Jadi penyebab inflasi itu macamnya banyak. Bisa karena barangnya langka, jadi harganya naik. Bisa karena bencana alam, sehingga barang-barang naik karena susah didapat. Bisa jadi karena daerahnya terpencil, sehingga untuk bawa barang ke situ ongkosnya mahal. Tetapi secara umum, kalau ke semua harga naik, itu biasanya karena uang beredar terlalu banyak. Ya, di masyarakat, uang beredar terlalu banyak. Sesuatu kalau terlalu banyak, itu akhirnya menjadi murah. Ya. Karena uangnya terlalu banyak, akhirnya uangnya menjadi murah. Nilainya itu murah ya. Begini, jadi 10.000 sekarang sama 10.000 setahun lagi itu nilainya beda ya.
Misalkan 10.000 sekarang kamu bisa beli bakso sak mangkok. Tahun depan itu belum tentu, bisa jadi sak mangkok tapi pentolnya dikurangi 1 ya, karena kena inflasi. Nah, jadi nilai uangnya itu berkurang walaupun secara angka itu tetap. Nah, itu namanya inflasi ya. Nah, dalam ekonomi konvensional kalau inflasi biasanya pemerintah menaikkan suku bunga ya. Suku bunganya dinaikkan sehingga orang-orang pada nabung, kemudian uang beredarnya turun, masuk bank semua sehingga nilainya menjadi stabil kembali. Itu kalau konvensional. Ya, kalau yang Islam gimana Pak? Nah, nanti ya, nggak sekarang. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik Bapak, terima kasih. Kami lanjutkan untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Eva. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Mbak Laila. Oke, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eva, yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Jadi upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dibagi menjadi 2 bagian besar. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu 1. Penyedia kebutuhan pokok, 2. Pengembangan sistem jaminan sosial, dan 3. Pengembangan budaya usaha. Sudah cukup jelas atau ada lagi yang perlu ditanyakan, Mbak Eva? Sudah cukup jelas. Ada yang ingin menambahkan? Ya, jadi apa namanya, kan berbeda-beda ya penyebab kemiskinan di masing-masing negara itu kan macam-macam ya. Bisa jadi karena sumber daya alamnya kurang, walaupun itu sebetulnya nggak berlaku di negara kita ya. Kita kaya raya. Ada juga yang karena SDM-nya yang lemah, pendidikannya kurang, bisa jadi itu bisa jadi juga terjadi di negara kita. Ada juga yang karena sistemnya yang tidak berpihak pada orang yang nggak punya modal. Jadi dalam sistem liberal, kalau yang sudah kapitalisme murni, yang kaya ya yang punya modal, yang nggak punya modal, nggak punya kesempatan, yang kaya makin kaya, yang susah makin susah kan begitu ya. Ya intinya masalah kemiskinan itu sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali. Makanya itu menjadi PR semua negara akan begitu ya. Jadi itu adalah pembahasan ekonomi makro seluruh negara ya. Inflation, poverty, inflasi, kemiskinan, terus unemployment ya toh, pengangguran, wis itu masalah seluruh negara ya. Walaupun nanti apa namanya? Penyebabnya beda-beda, akhirnya solusinya juga beda-beda. Kan begitu ya. Tadi dijelaskan temanmu itu cocok nggak ya buat negara kita ya? Kayaknya cocok ya. Kayaknya itu malah ini ya dari kementerian apa gitu kayaknya ya. Statementnya temanmu tadi ya sangat pemerintah banget gitu ya kelihatan dari
poin-poinnya jelas dan mantap. Nah, nanti kalau di negara lain beda lagi kasusnya ya. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak atas tambahannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Nanda akan dijawab oleh Mbak Dede. Mbak Dede silakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Nanda. Apa perbedaan ekonomi tradisional dan ekonomi modern? Ekonomi tradisional berjalan bertahan dengan mengandalkan sumber daya alam, dan ekonomi modern berjalan di masa di mana produsen berhak menjual barangnya secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. Dari Mbak Nanda, jelas? Ada jawaban. Suaranya kurang jelas deh. Halo? Saya kok tidak mendengar apa-apa ya? Tadi Baik, saya akan ulangi lagi. Perbedaan ekonomi tradisional dan modern adalah ekonomi tradisional berjalan bertahan dengan mengandalkan sumber daya alam, sementara itu ekonomi modern berjalan di mana produsen berhak menjual barangnya secara bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran. Bagaimana? Ya, ya. Terima kasih, Ya, Dede. Ya, terima kasih, Dede. Ada yang lain yang menambahkan, Dede? Silakan yang lain. Ya, jadi apa namanya? Mana tuh? Saya mana ya? Oh, ini saya. Apa tadi ya? Kok jadi lupa saya? Oh ya, ekonomi tradisional ya. Jadi namanya aja tradisional ya. Jadi kalau ekonomi tradisional itu dia belum mengenal mata uang ya secara teori ya. Secara teori ekonomi tradisional itu belum mengenal mata uang sehingga transaksinya masih barter ya, masih barter antara barang dengan barang begitu ya. Nah, kalau modern sudah kenal mata uang, sudah karena sudah kenal mata uang sehingga mulai berlaku permintaan dan penawaran kan begitu ya. Tadinya kalau di sistem barter itu kan kadang aslinya nggak butuh dipaksa butuh kan karena yang pihak sana minta tukar kan begitu ya. Nah, tapi kalau sudah ada uang kan lebih fleksibel ya sehingga orang membeli apa yang betul-betul dibutuhkan sehingga tercipta permintaan dan tercipta penawarannya gitu ya. Ini sudah habis atau masih ada pertanyaan lagi? Masih ada Bapak, tinggal satu. Oh ya, silakan. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini bakal dijelaskan oleh Mbak Keisha. Untuk Mbak Keisha, waktu dan tempat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gabriel, yaitu mengapa sistem ekonomi tradisional sangat sulit berkembang. Kalau menurut saya, karena pada perekonomian tradisional, masyarakat hanya sebatas menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa melihat keuntungan. Pada sistem ini pula, masyarakat cenderung menggunakan alat-alat tradisional dan tertutup dari luar. Begitu. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan Mbak Keisha. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan kenapa ekonomi tradisional sulit berkembang yaitu karena tergerus oleh kemajuan zaman. Di zaman yang semakin maju, tuntutan masyarakat semakin besar dan ingin serba cepat serta praktis. Alhasil, sistem ekonomi tradisional tak sanggup mengakomodir akan hal itu. Terima kasih.
Oke, sudah habis ya berarti pertanyaannya? Sudah, Pak. Ya, kayaknya sudah terjawab semua ya. Yang pasti ekonomi tradisional itu kita pelajari untuk dikenal saja ya, untuk dikenal saja. Kenyataannya sekarang ya sudah nggak ada ya ekonomi tradisional. Itu untuk agar kita tahu dulu sejarahnya seperti apa, kan begitu ya. Ya, terima kasih kelompok 1, karena kita masih ada waktu, lanjut ya kelompok 2 ya. Silakan. Terima kasih Bapak dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada materi yang belum sepenuhnya bisa kita sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut kelompok 2. Ini apa masih di kampung semua ya? Bukannya kalian mau ada acara itu ya jurusan ya? Ya, silakan kelompok 2. Iya Bapak, mohon izin sebentar Bapak, yang share screen-nya lagi baru mau share screen. Maaf Pak, untuk Hanif mic-nya masih bermasalah Pak. Oh ya, ya ganti temannya lah, kan sekelompok orang banyak. Bapak Fahrul, boleh saya tanya pada Bapak? Oh iya, iya, iya. Siapa ini yang tanya ya? Saya tidak bisa melihat wujudnya ini. Saya Bapak Binti Jana, Bapak. Oh iya, iya, iya. Silakan, silakan. Saya mau tanya masalah itu, Bapak. Kan ada PKH itu kayak apa itu bantuan sosial ya, Bapak, untuk orang-orang yang kurang mampu ya, Bapak. Tapi program bantuan sosial itu kenapa kok tidak merata? Di tetangga saya itu malah yang dapat itu yang mampu, yang kurang mampu malah tidak dapat apa-apa. Itu sebabnya apa ya, Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Binti ya. Saya sebagai kepala desa, kan ya. Iya, itu harusnya yang jawab bukan saya ya. Ya, itu kan ini ya Binti ya, apa ya? Mungkin ada kesalahan pendataan ya. Ya, pastinya begitu ya. Harusnya itu yang paling tahu di daerahmu itu yang susah siapa, yang lebih siapa, itu kan ya Pak Kades ya. Pak Kades atau bagian pendataan. Tetapi itu biasa ya.
di negara kita itu sering sekali terjadi ya, plus 62 ini ya. Ada yang KTP-nya sampai double kan begitu ya. Apalagi pas pemilu ya, ada siluman-siluman orang masuk kan begitu ya. Masalah pendataan itu memang di negara kita nggak tahu kenapa ya. Semoga saja itu bukan karena kesengajaan ya. Semoga bukan karena kesengajaan. Tetapi saya yakin sekarang masyarakat sudah bagus kok kontrolnya ya. Kalian kan bisa langsung ke ini ya, bisa langsung eh, ke desa ya, kemana lagi ya? Masa ke kantor polisi kan enggak ya? Ya ke desa cross check gitu ya. Ini saya kok nggak dapet, yang dapat kok ini begitu ya. Masalahnya kadang-kadang orang Indonesia itu juga banyak ininya ya, banyak pasrahnya juga kadang-kadang ya. Ada yang pasrah gitu ya. Yang dapat kok yang orang-orang yang kaya. Tapi itu memang ini ya sudah jamak sekali terjadi ya di negara kita. Saya juga heran nggak tahu. Jadi kayak BLT itu kan ya, antri BLT, bantuan langsung tunai, itu yang ngantri motornya bagus-bagus, apa gelangnya emas sampai berderet di tangannya kan begitu ya. Pokoknya aneh lah gitu ya. Jangankan itu ya, apa di dunia pendidikan juga begitu konon katanya ya. Ada yang apa biar dapat beasiswa, foto tetangganya yang rumahnya mau rubuh dianggap rumahnya sendiri kan begitu ya. Katanya ada yang sampai begitu ya, tapi semoga di Indonesia nggak ada ya. Kan itu haknya orang lain ya, masa kita ambil kan begitu ya. Insya Allah kalau anak Igis nggak ada lah yang seperti itu ya. Tapi ya namanya juga dunia kan begitu ya, penuh dengan ketidakadilan. Nah itu langsung saja ke Pak Kadesnya ya, coba bertanya kalau soal bantuan-bantuan itu. Gitu ya Binti ya. Kayaknya kamu cocok deh jadi ini ya, apa ketua LSM apa gitu ya, lembaga swadaya masyarakat. Wah, Iya, menggalangi. Bapak. Terima kasih, Bapak. Iya, nanti kamu ikut organisasi ya. Oh, cocok nanti kamu ikut demo kemana gitu. Wah, mantap ini ya. Iya, Ya, Bapak. silakan. Ya, silakan kelompok 2. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya menjelang maghrib. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi yang diampu oleh Pak Arasifarullah. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Daud Pranjaya Daulay, kemudian Ma'rifatul Mufariha, Andini Rahma Aprilia, Fadila Saputri, Anissa Azahra, Royfi Al-Mubarak, Nadia Yusfaiza Salma, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Hanif Rantisi. Langsung saja, apa itu metode ilmu ekonomi? Metode ilmu ekonomi yang mempelajari seluk-beluk ekonomi dan erat kaitannya dengan metode ilmiah. Lalu, apa saja macam-macam dari metode ilmu ekonomi nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Metode yang pertama adalah metode deduktif. Monggo yang bertugas. Baik, yang pertama adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode ilmu ekonomi yang bekerja keras atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah ekonomi dengan teori ekonomi yang ada di dalam ilmu ekonomi. Nah, banyak contoh metode deduktif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika persediaan barang atau jasa berkurang, permintaannya tetap, maka barang atau jasa tersebut akan mengalami kenaikan harga. Walaupun tidak semua orang mengetahui bahwa prinsip tersebut termasuk teori ekonomi, tetapi tanpa sadar mereka
menggunakan prinsip tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, metode induktif. Metode induktif atau disebut juga metode empiris yaitu sebuah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data dan informasi yang ada dalam realitas kehidupan atau kejadian yang dialami oleh diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Metode induktif menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum, seperti menarik suatu kesimpulan mengenai seberapa besar pengaruh perubahan permintaan terhadap perubahan harga. Dalam metode induktif, diperlukan tabel, grafik, ilmu statistik, dan matematik agar lebih mudah mengetahui hasil untuk mendapatkan kesimpulan yang relatif. Contoh metode induktif sendiri yaitu dalam upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi sehingga diperoleh barang dan jasa yang dapat tersedia pada harga, jumlah, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan, maka diperlukan perencanaan yang berfungsi sebagai metode ataupun cara untuk menyusun daftar kebutuhan terhadap sejumlah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Terima kasih. Metode matematika. Metode matematika adalah suatu metode dalam ilmu ekonomi yang memecahkan persoalan menggunakan cara yang matematis. Contoh, ahli ekonomi menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi. Selanjutnya ada metode statistika, yaitu metode pemecahan ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka yang disajikan, kemudian dapat diketahui permasalahan yang sesungguhnya. Contoh dari penggunaan metode statistika adalah perhitungan pertumbuhan ekonomi, perhitungan inflasi, tingkat kemiskinan, dan juga jumlah pangan. Ya, selanjutnya tentang hal dalam penyusunan metode ekonomi. Yang pertama, nomor 1, melakukan tahapan metode ilmiah seperti melakukan identifikasi permasalahan dalam bentuk pertanyaan dan menentukan variabel yang relevan. Jadi kita menggunakan sebuah penyusunan dalam urusan ekonomi untuk bisa memberikan analisis sebuah data yang ada. Yang kedua, dalam membentuk model ekonomi, teori ekonomi yang tersusun menjadi dasar pembuatan model ekonomi. Ya, dalam masalah ini tentunya kita bisa untuk melakukan membuat suatu diagram ekonomi untuk bisa menganalisis sebuah data tersebut. Ya. Yang ketiga, mempertimbangkan hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi. Hubungan ekonomi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan sebab akibat. Merupakan sebuah hubungan di mana suatu peristiwa menyebabkan terjadinya peristiwa lainnya. Namun kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya. B. Hubungan fungsional adalah suatu hubungan yang saling berpengaruh. Ya, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Adakah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran? Jika ada, bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran tersebut? Terima kasih. Baik, mungkin yang dari pertanyaannya bisa ditampung terlebih dahulu. Mungkin ada dari teman-teman yang lainnya ingin menanyakan. Ya, silakan bertanya.
Ayo, yang lain. Nanya yang susah gitu loh ya, sampai kelompoknya itu kesulitan menjawab gitu. Biar berpikir ya. Sekarang kalian latihan bertanya, nanti kalian ganti ditanya loh ya. Nanti tolong ditulis ya PJ ya yang tanya-tanya ya. Ayo, ayo. Setelah maghrib. Halo, izin bertanya. Moderator. Ya, Bisa memberikan contoh bagaimana menggunakan metode statistik, gambaran kasarnya aja gimana dalam menggunakan metode statistik itu tadi. Sekian, terima kasih. baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah ada 2 pertanyaan. Kurang, ayo tambah lagi. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua kan ya? Ada Bapak Ainun Nadifah, izin karena sakit. Loh, Ainun ya. Ainun itu ini di catatan saya kapan itu kok ya nggak ada juga ya dia ya. Dia kemarin ngirim surat keterangan istirahat ke saya, Bapak. Oh, ya ya ya. Sudah berapa kali dia nggak masuk ya? Ini sampai di catatan saya ini mana ya? Ainun. Sampai nggak ada catatannya ini ya, dia asalnya dari mana ini. Kemarin di kelas apa namanya? Filsafat masuk tapi ya? Susahnya kan begini ya kalau online itu ya. Kalau di kelas offline tak absen satu-satu. Gini ya, nanti bilang ke Ainun kalau masuk,
Kalau ada izin atau apa langsung ke saya ya. Baik, Bapak. Heeh. Ini dari mana Ainun itu? Kampungnya? Enggak tahu. Lamongan, Bapak. Oh, Lamongan, ya. Ayo nambah satu lagi lah pertanyaannya. Izin bertanya, Bapak. Nah, ya silakan. Apakah ada contoh lain dari penerapan metode induktif dan deduktif? Terima kasih. Ya, silakan berdiskusi dulu ya. Kelompoknya siapa itu tadi ya? Kelompoknya Daud ini ya. Ya, sambil nunggu temanmu berdiskusi, kelompok 2, kita kan mempelajari juga ekonomi Islam ya. Nah, kalau di saya mana ya? Nah, kalau di ekonomi Islam memang pemikiran para ahli ekonomi Islam itu namanya juga pemikiran klasik ya. Nanti kalian belajarnya itu di pelajaran sejarah pemikiran ekonomi Islam itu satu semester sendiri ya. Nah, untuk para ekonom Islam klasik zaman dulu itu memang kita belum kompleks ekonom-ekonom barat ya, sudah lengkap dengan statistiknya dan apa tadi sebelum statistik matematiknya akan begitu ya. Jadi kalau kalian nanya ada nggak Pak teori supply demand yang versi Islam? Ada, tapi belum ada kurvanya yang ada gambarnya, ada kurvanya, matematisnya itu belum ada. Jadi masih klasik, walaupun sekarang sudah mulai dikembangkan ya oleh ekonom-ekonom modern. Tetapi kalau di abad pertengahan memang masih didominasi pemikiran dari Barat ya. Nggak masalah ya, kita kan kalau di dalam Islam itu hikmah, ilmu hikmah itu dari mana saja ya. Ilmu Allah itu dari mana saja. Bahkan Rasulullah dulu memakai dinar dan dirham, mata uang emas itu juga tinggalannya dari bangsa Romawi ya, enggak masalah ya. Kita adopsi yang baik-baik, tapi yang buruk-buruk kita tinggalkan. Oke, gitu ya. Sudah bisa menjawab kelompok 2? Bisa, Pak. Ya, silakan. Saya mohon izin menjawab pertanyaan pertanyaan yang pertama tadi ya, mengenai apa hubungan atau kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, betul? Betul. Ya. Jadi jawabannya faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada banyak, ada sekitar 7 kalau nggak salah. Nah, salah satu faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi itu ada di bagian nomor 2 yaitu sumber daya manusia. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan pengangguran? Artinya pengangguran ini kan sumber daya manusianya tidak meningkat. Artinya jika banyak terjadi pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu bangsa akan mengalami hambatan. Itu kaitannya. Terima kasih. Apakah kurang jelas? Ya, silakan yang lain. Barangkali ada yang menambahkan.
Silakan, ada yang menambahkan? Pertanyaannya bagus sekali itu tadi ya. Siapa tadi yang tanya ya? Saya Pak Eva Natasha. Ya, sayang sekali saya tidak bisa melihatmu ya. Kalau di HP itu yang kelihatan di layar saya cuma 4 orang ya. Oke, bagus sekali tadi ya jawabannya Daud ya. Secara umum memang begitu ya, pertumbuhan ekonomi itu kan bahasa Inggrisnya economic growth ya. Pertumbuhan ekonomi itu harusnya kalian sudah belajar sih ya, terutama yang dari IPS ya. Kan rumusnya C sama dengan salah. Y sama dengan C plus I plus G plus M plus min X. Nah, kan pendapatan nasional. Nah, ya toh. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government expenditure ya ditambah ekspor apa ya? Ditambah impor dikurang ekspor. Kalau nggak salah begitu ya. Nanti lihatan lagi ya kalau saya salah ya. Nah, itu sebetulnya hanyalah sebuah potret ya. Hanyalah sebuah potret. Sebagai sebuah potret, maksudnya begini ya, potret itu kan angka-angka gitu ya, angka-angka ya. Maksud saya kalian bisa memotret secara umum orang itu memotret growth itu ya, economic growth. Misalkan Indonesia pertumbuhan ekonominya segini, wah bagus, keren, nah gitu ya. Nanti lihat negara lain pertumbuhan ekonominya segini, wah aduh kok jelek, ini kayaknya negaranya sedang berkembang misalkan. Nanti dilihat lagi negara lain, oh pertumbuhannya kok tinggi sekali, wah ini mau jadi negara maju misalkan, gitu ya. Tapi itu sebetulnya hanya sebuah potret. Maksud saya begini. Kadang-kadang yang masuk hitungan itu adalah produksinya orang-orang kaya, produksinya pemerintah, begitu ya, belanja pemerintah yang kelihatannya gede. Tadi pertanyaannya apa tadi ya? Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kita melihat, wah ekonominya meningkat. Nah, tetapi yang dipotret itu sebetulnya peningkatan kekayaan segelintir orang saja. Nah, akhirnya potret dari penganggurannya itu berkurang atau enggak kadang-kadang tidak terlihat. Nah, enggak terlihat di potret itu kan begitu ya. Sehingga itu perlu dilakukan penelitian. Loh, jadi skripsi sudah ya. Nanti kalian bisa bikin skripsi hubungan antara economic growth sama pengangguran. Nah, ada hubungannya atau enggak? Belum tentu ya. Belum tentu. Bisa jadi sebuah negara itu pertumbuhan ekonominya bagus, tetapi ternyata penganggurannya banyak. Kan bisa seperti yang saya bilang tadi ya. Dia memotret hanya peningkatan penghasilan orang-orang kaya saja yang penganggurannya tidak tersentuh. Bisa jadi. Atau bisa jadi menurut penelitianmu, oh ternyata ada kok Pak, ada korelasinya. Misalkan kalau pertumbuhan ekonominya bagus, ternyata penganggurannya berkurang. Nah, bisa jadi begitu. Nah, jadi perlu diteliti. Nah, itu langsung jadi skripsi. Nah, seperti itu nanti kalian bikin penelitian. Ya, kan untuk menjadi sarjana kalian harus meneliti, harus menghasilkan riset. Ya, toh sesuai pelajaran filsafat ilmu kemarin ya. Oke gitu ya. Seputar pertanyaan ini tadi. Ini baru satu pertanyaan kan ya? Iya, baru satu ya.
Loh, sudah ada. Sudah ada di tempat saya. Iya, Ya, Pak. kalau Sini juga azan, Pak. dan selesai saja ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau ada yang belum terjawab tadi kita simpan untuk minggu depan kita lanjut ya. Ya, Siap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Senyum.